Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan update hasil fondasi pruning yang saya lakukan di 20 pohon di kebun ini dengan berbagai varian. Untuk varian ini adalah varian Jupiter. Jadi yang saya bahas kali ini adalah perlakuan sebelum fondasi pruning, setelah fondasi pruning, dan pada saat sprout seperti ini. Oke, kita mulai. Jadi pada saat sebelum kita lakukan fondasi pruning, sebaiknya tanaman dilakukan stres air minimal 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu lah, itu minimal. Paling tidak kita mengurangi kadar air di dalam batang ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tanaman tidak mati setelah kita foundation pruning atau kita gundulin seperti ini. Ini sekunder panjangnya 3 meter. Dan tunasnya sprout secara keseluruhan. Semuanya. Tak ada satu tunas pun yang tidak sprout. Itu perlakuan sebelum kita lakukan fondasi pruning. Lalu pemangkasannya kita menggunakan satu mata tunas. Kenapa satu mata tunas? Oke. Kalau dulu pembentukannya kita menggunakan bat, kita bisa menggunakan 2. Kenapa demikian? Karena bat itu mata tunas pertamanya dekat dengan batang sekunder. Nah, sedangkan tunas air yang kita jadikan tersier agak menjauh. Nah, tujuan pemangkasan satu mata tunas itu yang pertama, saya juga ingin menumbuhkan tunas batnya seperti ini. Oke, ini cabang ini dulu kita buat dari tunas air. Apa itu tunas air? Nah, jadi rekan-rekan pemula nanti tidak salah memahaminya ya. Tunas air adalah tunas yang selalu tumbuh di ketiak daun manakala daun itu bertambah. Contohnya, oke, biar jelas ya. Jadi ini masih ada yang nanya terus, jadi harus saya jelaskan. Nih, seperti ini. Ini cabang tumbuh. Tunas yang pertama kali tumbuh di ketiak daun inilah namanya tunas air. Nah, itu tunas bat. Setelah tunas air ini kita ambil, maka masih ada tunas lagi. Ini namanya tunas bat. Jadi tunas air adalah, nah ini seperti ini. Ini adalah tunas air. Tunas air adalah tunas yang pertama kali tumbuh dan selalu tumbuh di ketiak daun, di setiap daun ini bertambah. Nah, tunas yang pertama tumbuh tunas air. Kemudian ini tunas bat. Tunas bat adalah mata tunas utama. Kita kembali ke topiknya ini. Oke. Jadi ketika kita membuat cabang seperti ini menggunakan tunas air, maka pada saat fondasi pruning sisakan satu mata tunas karena kita menumbuhkan batnya. Nah, pertanyaannya, bagus mana tunas bat dan tunas air? Gitu ya. Tergantung kepentingannya. Jadi kelebihan dan kekurangan saya akan jelaskan di sini. Tunas air dijadikan cabang tersier, mempersingkat waktu kita pembentukan cabang dan kita bisa membuat percabangan tersier dalam jumlah yang banyak dan serentak. Itu satu. Kedua, memerlukan waktu yang lebih singkat untuk kita dapat membuahkannya. Itu. Kekurangannya tunas air. Jadi ketika tanaman ini dalam perjalanannya, dalam pertumbuhannya mengalami kendala, cabang tersebut lebih mudah mati atau mudah terserang penyakit atau daya tahannya lebih rendah. Kenapa demikian? Memang tanaman ini telah diciptakan. Di dalam mata tunas ini ada 3. Tunas air,
yang kita jadikan tersier ya, tunas bud dan basal bud. Jadi ketika dalam perjalanannya tunas air yang kita jadikan cabang ini mati, tanaman ini telah dilengkapi dari Sang Pencipta ada dengan tunas budnya atau mata tunas utama yang kemudian kita sebut tunas bud. Tunas air tidak memiliki basal bud karena ini berlapis ya. Tunas air dulu, tunas bud, basal bud. Tunas air adalah tunas yang selalu tumbuh pertama kali di ketiak daun manakala daun itu terus bertambah atau setiap daun itu bertambah. Tunas bud adalah tunas yang berada di bawah persis tunas air. Nah, dan kadang-kadang tunas bud itu tidak tumbuh manakala tunas airnya terus aktif. Nah, tunas bud juga ketika terkendala dalam pertumbuhannya dan mati, maka basal bud bisa ditumbuhkan. Apa itu basal bud? Basal bud adalah mata tunas yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi bisa kita tumbuhkan dan sebenarnya ada di bawah bud atau tunas bud atau tunas utama. Kelebihan daripada tunas bud, kita membentuk cabang tersier dengan ukuran lebih besar. Pertumbuhannya juga lebih baik. Kualitas tandan buahnya juga lebih baik. Itu dari tunas bud. Ketahanan cabang ini dari yang kita bentuk dari tunas bud lebih kuat, tidak rentan terserang penyakit. Itu tunas bud. Kekurangannya, tunas bud susah atau sulit ditumbuhkan serentak di awal pembentukan tersier. Kedua, itu kekurangan yang pertama ya. Kedua, tunas bud jika kita bikin cabang tersier atau kita jadikan cabang tersier memakan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan tunas air. Sampai di sini pembahasan tentang tunas bud dan tunas air. Kalau kesimpulannya bagus mana tunas bud dan tunas air? Jelas, bagus tunas bud. Karena tunas bud adalah mata tunas utama. Di mana-mana yang utama jelas lebih baik. Gitu ya. Jadi pembuahan itu juga di tunas bud. Meskipun pakai tunas air nanti pembuahannya juga di tunas bud. Jadi tunas bud dan tunas air bagus mana? Bagus tunas bud. Kalau penilaian dari secara keseluruhan. Ini pengalaman saya yang saya lakukan dalam berkebun anggur bertahun-tahun. Nggak tahu kalau rekan yang lain. Tapi jelas saya katakan ini berdasarkan pengalaman saya bagus mana tunas air dan tunas bud, jelas bagus tunas bud. Titik. Gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sampai di sini. Jadi yang harus dilakukan adalah stres air. Kemudian setelah 1 hari atau beberapa jam setelah pemangkasan, semprot fungisida dan insektisida untuk mematikan hama-hama yang menempel di mata bud atau mata tunas pada cabang-cabang anggur ini yang menyebabkan daun menjadi melungker pada saat tumbuh. Dan untuk mencegah jamur, fungisida dan insektisida. Boleh menggunakan merek apa saja. 3 hari setelah kita lakukan penyepraian fungi dan insek, baru kita aplikasikan Dormek. Tujuannya apa kita mengaplikasikan Dormek? Tujuannya adalah untuk mempercepat bud break atau pecah tunas pada cabang-cabang tersier yang sedang kita buat ini. Tujuan kedua, untuk menumbuhkan tunas-tunas yang ingin kita pecahkan atau titik tumbuh yang kita inginkan. Sedangkan ini saya aplikasikan Dormek secara keseluruhan. Secara keseluruhan tumbuh semuanya. Karena nanti tahap berikutnya adalah kita akan melakukan seleksi cabang untuk kita jadikan cabang tersier. Kenapa kita harus menggunakan Dormek? Yang pertama, jika tanaman ini setelah dipangkas lebih dari 2 minggu mata tunas tidak pecah atau tidak tumbuh atau tidak bud break,
sangat mengkhawatirkan atau dikhawatirkan tanaman ini mulai mengering dari ujung, bahkan mati perlahan-lahan sampai ke sini dan akhirnya mati sampai ke batang primernya. Jadi penggunaan Dormek untuk mempercepat tumbuhnya tunas untuk menyelamatkan tanaman ini dari kematian akibat di fondasi pruning. Yang kedua untuk menentukan titik tumbuh yang kita inginkan. Apakah dari seluruh fondasi pruning yang saya lakukan ini berhasil secara keseluruhan dengan aplikasi tersebut? Ya. Nih. Ini yang di sebelah sini. Seprut secara keseluruhan. Oke, sampai sini. Itu berhenti ya. Cabang yang sana, pohon yang sebelah ini ya, juga berhasil. Kita mundur. Ini varian transfigurasi. Juga berhasil. Ini varian Jupiter dengan sekunder 3 meter dari sana ke sana. Sepanjang 3 meter ini semua batnya pecah karena kita aplikasikan Dormek sampai sana. Di sebelah sana juga. Lalu ini varian akademik. Ini juga seprut semua. Ini varian Jupiter lagi, kan di tempat ini memang kebanyakan Jupiter ya. Nah, di sebelah sana varian Harold. Juga sama, seprut semua. Oke, pindah ke sebelah sini. Ini Jupiter dengan sekunder 5 meter ke kiri kanan. Double Gordon 2 sekunder. Ke kiri dan ke kanan. Itu bisa dilihat ya, sampai sana. Lalu ini varian Goswi. Juga seprut semuanya. Sama tuh, semua seprut. Termasuk yang di sini. Seprut ya. Jadi artinya fondasi pruning ini berhasil. Setelah kita fondasi pruning, tidak ada satupun tanaman yang saya lakukan fondasi pruning itu mati setelah dilakukan pemangkasan seperti ini. Kenapa tidak berbuah? Memang fondasi pruning tujuannya tidak membuahkan, sehingga kita tidak memberikan nutrisi atau unsur hara yang mendukung pembuahan. Jadi pemupukan untuk selanjutnya kita tinggikan pupuk dengan kandungan N untuk mempercepat pertumbuhan daun atau cepat menghijaukan daun dan merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan jalur nutrisi ke batang dan cabang dengan memberikan unsur N sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Nanti setelah daunnya memasuki daun ke-6 dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru kita masuk pupuk NPK. Seimbang. Boleh merek apa saja. Nah, setelah pupuk NPK kita berikan sampai kita tahan di 15 daun cabang tersier yang kita buat ini, baru pupuk generatif masuk, baru kemudian kita pangkas. Karena di pohon-pohon yang saya lakukan fondasi pruning ini, saya akan melakukan pembuahan serentak. Jadi metodenya pruning. Berbeda dengan di sini. Ini kita buahkan terus-menerus. Semuanya berbuah tanpa putus tuh. Jadi semua cabang ada bunganya di tempat ini. Semuanya. Tuh sampai sana-sana tuh. Ini pun sama, yang baru sebut lagi. Tuh, ada bunganya. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Untuk tahap selanjutnya, kita menunggu cabang ini agak besar sedikit, baru kita akan lakukan seleksi cabang. Contohnya seperti ini batnya pecah. Nanti untuk berikutnya yang akan kita tunjuk menjadi tersier adalah cabang yang dari tunas bat. Nanti ini kita buahkan sekali lagi. Ini kita buahkan, setelah itu kita akan renewal can. Kita akan ambil tunas batnya untuk dijadikan cabang tersier berikutnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.